suster, Bapak Ibu, ada Romo yang lain selain saya enggak ya? Enggak ya kayaknya. Bruder, selamat pagi. Selamat Salam pagi. damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Saya mewakili PSC. PSC juga ada acara di tempat lain sehingga saya ditugaskan di sini. Saya namanya Romo Suyadi Adrianus, jangan Adrianus. Jadi karena di KAC ada 3 Suyadi. Antonio Suyadi PR, Agustinus Suyadi Karmel, dan Adrianus Suyadi SC. Saya yang terakhir paling tua. Ya, saya di Komisi PSC sekaligus di LDD. Pasti tidak familiar dengan LDD ya, lembaga daerah. Pokoknya yang ngurusi orang miskin lah. Walaupun saya sendiri tidak miskin. Bapak Ibu tadi waktu kesini naik apa? Kereta. Bagus. Kereta ya? Gojek. Bawa mobil kecuali saya ya. Sombong tapi bukan mobil saya, mobil bersama. Ya, saya contoh yang tidak baik nanti kalau bicara soal pertobatan ekologi. Karena saya paling berkontribusi banyak untuk polusi mobil, motor. Baik, untuk tema yang kami tawarkan dari lintas komisi yang mempersiapkan materi APP, kami menawarkan tema pertobatan untuk merawat bumi rumah kita bersama. Nah, ini kan para katekis agama, para guru agama yang nanti akan mempunyai banyak pengaruh terhadap anak-anak. Dan kalau anak-anak bisa terlibat dalam promosi soal kepedulian lingkungan, pasti akan berdampak luas. Dan kita tahu tokoh-tokoh dunia yang peduli pada lingkungan itu kebanyakan malah anak-anak muda. Kalau angkatan-angkatan saya itu sudah enggak begitu peduli. Baik, lanjut slide berikutnya. Ya, saya kemarin waktu Natal dan Tahun Baru, karena saya tidak di paroki, jadi nggak punya agenda untuk bisa Natal di paroki, maka saya ke Aceh. Nah, waktu merayakan Natal bersama di sana, umatnya 7 orang. Jadi 7 orang itu ada yang petugas lektor, ada yang petugas, jadi sudah semuanya bertugas, jadi semuanya di depan. Lalu setelah perayaan malam Natal dan Natal, kemudian saya ke Lok Sumawe, di tempat di mana bencana itu terjadi. Di sana ada posko CRS, saya gabung di sana sambil setup, sambil mempersiapkan untuk tim kebencanaan. Maka lalu saya mengunjungi sebuah desa yang di atas pegunungan itu sambil membawa paket bantuan, dan ini desa ini habis. Satu kampung yang tertinggal hanya musola saja, yang lain habis. Dan ini adalah kayu-kayu yang dibawa oleh banjir. Yang sebelah kanan adalah bekas dusun mereka. Dulu bukan sungai, tapi sekarang menjadi sungai. Dan mereka harus tinggal di tenda-tenda. Jadi mereka semuanya habis harta bendanya, rumahnya habis, pakaiannya habis, dan bagaimana mereka cerita ketika itu terjadi. Mereka pakaiannya tentu saja penuh dengan lumpur dan sebagainya, dan mau ganti tentu nggak bisa karena nggak ada gantinya. Dan desa yang lainnya itu jauh, jadi makanya terpaksa basah kuyup juga. Dan di desa ini ada satu orang hilang yang sampai sekarang nggak ditemukan. Nah,
Nah, ini salah satu kayu gelondongan yang terbawa oleh arus dari atas. Besar banget ya. Dan ketika saya melihat di Google Map, persis di atasnya itu adalah illegal logging, dan akan dibuka untuk kelapa sawit. Ini daerahnya pegunungan, daerahnya di dataran pegunungan. Dampaknya seperti ini, dan ini terjadi banyak sekali di Aceh Tamiang, apalagi itu luar biasa. Tentu saja ada orang Katolik juga tidak ada di sini, tidak ada. Tapi di Lok Sumawe ada, dan kami membuka posko di sebuah gereja stasi bersama dengan paroki Banda Aceh dan stasi Lok Sumawe. Umat seluruh paroki di Banda Aceh itu hanya 300 kakak, jadi sedikit sekali. Nah, terus saya membayangkan orang yang mengeksploitasi alam ini pasti tidak terdampak bencana. Mungkin tinggalnya di Jakarta atau di Medan, dan tidak bisa merasakan bagaimana masyarakat mengalami pengalaman yang tragis. Mereka tinggal di rumah mewah, di bawah AC yang dingin, sementara mereka mau makan saja susah. Bisa lanjut. Ini sebagai background bagaimana kerusakan lingkungan itu berdampak luar biasa. Dan kadang-kala kita ikut merusak tetapi tidak terkena dampaknya. Bisa di video kaca banjir dan mengancam rumah serta warga yang tinggal di sini. Di sini ini dulu adalah tempat atau dusun yang sekarang rumah mereka sudah habis dan sekarang mengungsi di tempat pengungsian di Jakarta. Kami tadi sudah mengungsi. Tiba-tiba mari kita berbicara dari saudara-saudara kita yang sedang menerima musibah akibat eksploitasi alam oleh orang-orang dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mari kita peduli dengan alam sebelum kita dimusuhi oleh alam, karena kita lebih dulu membutuhnya. Ya baik, ini setelah kita lihat Google Map, ternyata di atas ini ada tadi yang guru agama ini. Ya, ini kita ditawari oleh Bapak Uskup nanti dalam surat gembala, kita mau mengembangkan ekologi yang integral. Apa itu ekologi integral? Gambarannya kalau kita adalah Firdaus, Taman Eden ketika manusia belum jatuh dalam dosa, di mana terjadi relasi antara diri kita sendiri dengan Tuhan, diri kita dengan alam ciptaan, diri kita dengan sesama, dan itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya soleh, beriman, kalau saya tidak peduli pada lingkungan. Jadi berdasarkan pengakuan saya tadi yang memakai mobil sendiri, dalam arti tertentu saya tidak beriman, tapi ya saya masih Katolik. Karena ikut berkontribusi dalam merusak alam ciptaan. Jadi relasi antara diri saya sendiri dengan alam, diri saya sendiri dengan sesama, diri saya sendiri dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Maka gambarannya adalah ini, jejaring atau jala atau jaring. Jadi tidak bisa bahwa saya hanya tekun saja berdoa,
berpuasa dan sebagainya, tetapi tidak peduli pada orang lain, tidak peduli pada alam, dan juga tidak peduli pada diri sendiri. Kita ingat waktu atau kita kalau membaca kisah manusia pertama jatuh dalam dosa itu kan ketika telanjang malu, relasi dengan diri saya sendiri itu sudah rusak sehingga membuat rasa malu. Karena apa? Karena tidak peduli pada Tuhan sendiri dan itu berdampak pada sesama dan lingkungannya. Kuasa dosa lalu saling mempengaruhi satu sama lain. Dan alam yang tadinya di Firdaus sudah enak, relasinya sudah harmonis, lalu manusia harus hidup di tengah-tengah dunia. Paus Fransiskus Assisi adalah seorang mistikus dan peziarah dengan hidup sederhana dan dalam harmoni dengan Allah, dengan orang lain, dengan alam dan dengan dirinya sendiri. Relasi kita dengan lingkungan hidup atau alam tidak dapat dipisahkan dari relasi kita dengan manusia lain. Jadi setiap orang di bumi ini seharusnya terhubung satu sama lain, dan dari kesadaran ini muncul solidaritas baru dan universal. Maka masalah lingkungan hidup yang kita hadapi sekarang ini berakar dari tidak adanya solidaritas universal. Solidaritas kita tidak cukup hanya dengan sesama kita, tapi juga dengan alam ciptaan. Maka ketika manusia merusak hubungan dengan alam, dengan sesama dan alam, ia tidak akan mampu menyadari bumi sebagai rumah kita bersama dan tidak mampu pula memikul tanggung jawab untuk merawat bumi. Inilah yang ditegaskan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus dengan kata-kata, tidak ada dua krisis yang terpisah, yang satu menyangkut lingkungan dan yang lain sosial, tetapi satu sama lain itu saling terhubung, digambarkan sebagai jaring-jaring, saling terhubung satu sama lain. Lanjut. Nah, yang kita tawarkan dalam 4 pertemuan ini tentu saja nanti diterjemahkan sesuai dengan konteks dan juga kelompoknya ya. Dalam hal ini kalau anak-anak pasti disesuaikan dengan saya. Kita pertama-tama mau berproses untuk menyadari betapa relasi harmonis itu merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bayangkan kalau kita udara ini kita beli. Sekarang kalau air kan sudah mulai membeli. Di zaman dulu air itu bebas, orang bisa mengkonsumsi dimanapun. Tapi sekarang kan harus beli aqua ya. Aqua masih botol ya, nggak apa-apa. Untuk saat ini saja, dan setelah itu nggak usah. Dulu nggak beli air itu, tapi sekarang beli. Mungkin besok udara juga. Bayangkan kalau kita beli oksigen untuk hidup sehari-hari. Dan itu bisa saja kalau nanti alam sungguh-sungguh rusak, itu akan terjadi seperti ini. Nah, kita menyadari suatu yang sederhana ini anugerah Tuhan. Jadi alam itu yang mendukung kehidupan kita, menopang kehidupan kita. Dulu kita sering belajar soal simbiosis mutualisme ya, nggak tahu kalau sekarang masih diajarkan atau enggak. Jadi saling ketergantungan satu sama lain. Nah, sekarang relasinya dengan kerusakan alam itu dimonopoli oleh manusia. Yang harusnya binatang misalnya memakan jenis binatang yang lain untuk bisa survive, tetapi binatang ini juga dimakan oleh yang lain, saling ketergantungan itu diputus tengah-tengah. Lalu terjadilah relasi yang seperti tadi kita gambarkan, jaring-jaring itu nggak terjadi lagi. Keanekaragaman hayati kita sudah sangat mahal sekarang untuk mendapatkan. Ada yang pernah di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit
pernah ya Sir ya, ada yang menjadi pengusaha sawit di sini. Bisa jadi ya. Siapa tahu kok kasih suster. Kalau di perkebunan kelapa sawit, sejauh pengalaman saya di Kalimantan juga di Sumatera, itu sungguh-sungguh tidak hidup pohon-pohon yang lain, sehingga mekanisme simbiosis mutualisme itu nggak terjadi. Dan juga hewannya juga sangat terbatas, paling ular dan tidak ada yang lain. Maka itu dipotong. Karena apa? Karena mau meraup keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu pendek, tidak memikirkan jangka panjang. Anak-anak diajak menyadari dengan pengalaman konkret sehari-hari bahwa alam ciptaan itu adalah anugerah yang diberikan kita secara cuma-cuma, bukan untuk kita eksploitasi, tetapi kita rawat. Bahkan kalau perlu kita ajak bicara, karena mereka itu adalah makhluk hidup juga, tumbuh-tumbuhannya adalah makhluk hidup juga. Hanya mungkin tidak punya akal budi, tidak punya hati atau kehendak. Paling tidak manusia belum bisa mengidentifikasikan kalau mereka itu punya itu. Tetapi punya hidupnya sendiri. Termasuk barang-barang yang sementara ini masih kita anggap mati, tidak mempunyai nyawa. Itu juga berkontribusi terhadap jejaring kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan pada kita. Mungkin dengan hal-hal yang sederhana, anak-anak diajak untuk menyadari. Karena tanpa menyadari itu pertobatan menjadi susah. Nanti tidak akan bisa menyadari yang membawa pada pertobatan ekologis. Jadi tidak akan bisa merasakan dosa ekologis. Nah, kalau proses pertama ini tidak terjadi, maka nanti ya akhirnya aksi-aksi itu sebetulnya nggak terlalu bermakna. Ya pokoknya hanya supaya nggak malu dengan yang lain. Tetapi nggak punya dasar spiritualitasnya. Nah, kalau sampai bisa menyentuh anak-anak sampai menyadari dan akhirnya merasakan, oh saya punya dosa ekologis, maka hatinya akan tergerak. Kalau pertobatan itu belum sampai menyentuh hati, hatinya tidak sampai tergerak, itu pasti masih di permukaan. Nah, bagaimana membawa anak-anak sampai hatinya tergerak sehingga sungguh-sungguh bisa melakukan pertobatan. Karena untuk pertobatan itu pasti nanti ada konsekuensi, ada tanggung jawabnya di keputusan. Setelah hatinya tergerak lalu mengambil keputusan. Kita persis mengikuti cara Yesus. Melihat orang lumpuh, melihat orang buta, melihat orang tuli, hati Yesus tergerak. Dan selalu diikuti aksi. Kalau sudah tergerak, memutuskan untuk membuat sesuatu. Tergerak, lalu membuat aksi. Proses kedua dan ketiga, pengambilan hatinya tergerak, mengambil keputusan, kemudian aksi. Nah, aksi perlu diulang-ulang karena kalau tidak, itu nanti ya akan hanya selesai pada saat tertentu saja. Ada cerita tentang kepedulian alam ciptaan itu adalah tahun ini, tetapi bukan berarti bahwa itu hanya untuk tahun ini. Bagaimana dibuat habitus. Nah, di sana ketika sudah aksi berarti sudah menjadi manusia baru yang sudah bertobat. Nah, ini biasanya kalau mau bertobat itu pasti mau berpindah dari kemudahan menjadi ada sebuah perencanaan, ada sebuah salib dalam arti tertentu, tantangan, kenyamanan, lalu nanti pasti akan bersedia untuk mengendalikan diri. Kesenangan instan
lalu akan mempunyai tanggung jawab pula. Dan kita sekarang disuguhkan dengan berbagai macam yang instan. Saya dari desa, saya dari Gunung Kidul. Saya kalau pulang sudah tidak bisa makan hasil pertanian di Gunung Kidul. Tetapi berasnya juga dari luar, bahkan di sana yang adalah ketela pohon tempatnya, itu yang jualan tiwul, jualan gedok itu adalah orang Jakarta, dijual di Gunung Kidul dan menjadi viral. Tetapi sudah dikombinasi dengan rasa yang enak, kasih micin dan sebagainya sehingga menjadi daya tarik. Jadi kita sudah mulai meninggalkan itu dan menjadi karena dorongan ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, maka segala cara dilakukan. Nah, bagaimana nanti anak-anak, tentu saja mungkin anak-anak nggak bisa diajak sampai segini, tapi paling tidak kita guru agama menyadari. Biasanya kita suka yang praktis, tetapi nanti kalau sudah bertobat mestinya harus berkelanjutan. Kehormatan, mestinya nanti ada kerendahan hati. Sekarang kan zamannya flexing ya, untuk yang muda-muda ya, dan anak-anak kan juga ada bahaya flexing. Jadi suka yang kekinian dan trendy. Nah, ini biasanya kalau kekinian dan trendy itu nanti usianya pendek dan akan berganti terus. Dan sebetulnya sistem kita sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya kalau dulu mesin cuci itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Coba kalau mesin cuci sekarang, pasti dalam jangka waktu tertentu sudah nggak bisa. Kalau motor yang zaman dulu itu masih terus bisa digunakan jangka panjang. Motor sekarang yang matic dan sebagainya mungkin dalam saat tertentu harus ganti. Dan itu kita memang sudah dikondisikan seperti ini. Ini dalam skala besar. Semua dikondisikan seperti ini. Kalau dulu saya dengan kakak saya yang laki-laki tentu saja itu pakaiannya gantian. Ya, karena miskin juga, tetapi juga dalam perspektif lingkungan ini baik. Dan kadang-kala menggunakan pakaian dari tetangga, anak-anak tetangga yang sudah nggak kuat. Sekarang coba ibu-ibu sendiri pasti nggak mau minta pakaian anaknya tetangga yang sudah besar untuk dikenakan ke anaknya sendiri. Kan gengsi dong, ya kan? Ya. Nah dulu seperti itu terjadi. Nah ini sebetulnya dampaknya besar sekali, kelihatannya sepele, tetapi menggunakan barang dalam jangka waktu yang lama. Tetapi karena gengsi, ya lebih baik itu dikumpulkan nanti dikasih yang orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu selalu menjadi yang menyelamatkan lingkungan. Karena menggantikan pakaian-pakaian orang kaya itu, anak-anak yang kaya. Bagaimana penyadaran itu? Maka kalau dikasih pakaian bekas saya nggak mau. Tidak mau. Kami juga orang miskin harus mempunyai hak untuk diperlakukan secara bermartabat. Maka kalau mau ya berikan yang baru. Pertanyaannya nanti, nah ini kan juga merusak lingkungan. Tapi ada aspek kemanusiaan ini. Karena kadang-kala ya donasi pakaian bekas juga untuk membuang juga ya. Ya kan? Ya. Kadang-kala
Kadang-kadang hal-hal sederhana seperti itu kita tidak sadar. Jadi ini kalau nanti bertobat pasti akan berpindah dari kenyamanan ke tidak nyamanan, lalu dari kesenangan, prestis menjadi harus rendah hati dan sebagainya. Saya terus terang sering ke Pasar Baru lantai 3. Di sana ada barang-barang bermerek, tapi sudah second. Saya beli di sana kelihatannya keren. Celana yang saya gunakan itu produksi dari sana. Jadi prestis ini, bermerek ini. Bapak Ibu nggak tahu kan itu saya beli dari second. Memperpanjang usia itu juga termasuk kontribusi terhadap alam. Lanjut slide berikutnya. Ya, ini beberapa contoh aksi nyata. Kita tidak usah yang besar-besaran, anak nggak perlu diajarkan yang besar-besar. Mulai dari sesuatu yang sederhana tetapi terus dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Ada macam-macam. Kalau di aksi Laudato Si yang ditawarkan oleh Bapak Paus itu ada 7 bidang. Pertama soal pendidikan ekologi. Nah ini saya kira di tempat ini menjadi penting, pendidikan ekologi. Lalu hidup sederhana. Jadi misalnya kita ke kantor nyepeda dan sebagainya. Saya masih kadang-kadang nyepeda juga tetapi alasannya bukan untuk ramah lingkungan, untuk waktu saja karena lebih cepat. Saya dari Kramat 7 ke Katedral. Hidup sederhana. Tadi nggak usah flexing, nggak usah yang selalu ingin yang baru. Ekonomi yang ekologis. Tadi ada contoh yang kelapa sawit tadi ya, ini yang taraf yang besar. Dan kita itu trennya sekarang ini adalah ekonominya tidak ekologis, tetapi profitable. Kemudian kita juga respon pada orang miskin. Tadi kerusakan lingkungan ternyata yang paling berdampak adalah orang miskin. Gak usah jauh-jauh di Aceh. Kami sedang menggarap kegiatan program di Muara Bungin. Bapak Ibu tahu Muara Bungin di mana? Tahu. Bekasi Utara, yaitu paroki Cikarang saya kira itu. Itu kena abrasi laut dan masyarakatnya terancam di situ untuk sudah berpindah beberapa kali. Kami menanam batu, masyarakat sih sebenarnya menanam batu. Dikatakan ini ekologi, ya nanti kalau ditanami, kalau di tembok seperti di utara ini, biodiversity-nya itu tidak terjadi. Tapi kalau batu masih bisa hidup. Lalu setelah itu nanti tanami mangrove dan seterusnya. Tentu tidak langsung menghasilkan untuk masyarakat, tidak langsung menghasilkan secara ekonomis. Tapi nanti ke depannya, mimpinya nanti kalau sudah terjadi hutan dan sebagainya, ikan semakin banyak, lalu nelayan nggak harus jauh-jauh ke laut sana, tapi bisa mencari ikan di sekitar situ. Ini contoh ekonomi yang ekologis. Kami juga ada batik tulis ini, menggunakan pemberdayaan perempuan untuk batik tulis di Tangerang. Itu juga menggunakan bahan-bahan alami. Misalnya seperti itu ekonomi ekologis. Tentu saja keuntungannya tidak sebesar dan secepat kalau kita menanam sawit atau apa. Respon pada bumi. Ini hal-hal tadi yang kita bicarakan.
lalu melibatkan komunitas. Nah, ini bagaimana kita bisa menggerakkan anak-anak sekolah untuk menjadi promotor dalam promosi kepedulian terhadap alam ciptaan. Pasti luar biasa. Spiritualitas tadi yang kita singgung secara singkat, bagaimana relasi antara saya dengan Allah, saya dengan sama Allah, dengan alam ciptaan. Bisa lanjut saya. Nah, ini contoh yang dibuat oleh fasilitator dari Paroki Tomang, yang mungkin bisa kita praktekkan, juga bisa mungkin juga relevan untuk anak-anak. Misalnya dalam waktu 40 hari masa puasa nanti, kita aja melakukan hal-hal yang sederhana. Kalau ini terkait dengan gerakan anti kantong plastik atau styrofoam, membawa tas belanja sendiri. Kalau mau ke Alfamart atau ke pasar, membawa tas sendiri. Tapi sekarang Alfamart sudah membatasi itu, tapi di pasar tradisional saya kira belum, masih menggunakan plastik dan sebagainya. Tapi kan nggak praktis itu. Dari rumah kalau menggunakan plastik kan ya sudah, nggak usah bawa apa-apa, nanti pasti akan diberi kantong di sana. Nggak praktis. Nah, kami kalau yang distribusi sembako yang untuk rumah sehingga pasien itu, kami buatkan tas dari kain, setiap orang 2 karena setiap bulan harus mengambil. Nanti mereka harus membawa tas itu untuk bisa mengambil yang baru. Jadi tas itu harus digunakan. Kalau mereka nggak membawa tas yang kita berikan, ya kita nggak kasih. Jadi awalnya masih banyak yang bolong, tapi lalu lama-kelamaan ketika itu dibiasakan, lalu mereka tanda kutip dipaksa untuk sadar bahwa saya tidak akan menggunakan plastik. Menolak kantong plastik, menghindari styrofoam. Nah, kita juga di KAJ itu masih banyak sekali UMKM ya, kuliner, tapi juga kadang-kadang orang masih berpikir wah ini banyak, kalau tidak menggunakan ini mahal dan sebagainya. Mungkin nanti kita juga perlu mensosialisasikan soal ini. Memilih kemasan ramah lingkungan, nah ini termasuk yang berminat dan sebagainya. Saya senang kalau naik kereta. Kalau saya beli makanan di kereta itu, sendoknya dari kayu, lalu kotaknya itu dari kertas, hampir tidak ada yang plastik. Saya suka. Contoh, lalu gerakan hemat listrik. Nah, ini sangat praktis. Matikan lampu saat tidak dipakai, mengurangi penggunaan AC. Saya nggak tahu ini berapa. Saya kira ini di bawah 20 ya. Kalau Romo Vicen kan menganjurkan 24 lah. Di Jakarta memang mungkin agak susah kalau nggak ada AC. Tapi bagaimana kita suhunya juga jangan yang terlalu rendah. Di gereja-gereja kadang-kadang kan dingin sekali ya bulannya. Lalu mengurangi mencabut charger setelah dipakai, menutup keran air dengan baik, menggunakan air secukupnya, memperbaiki kebocoran ada. Dan ini pun saya tinggal bersama para frater Yesus. Untuk membiasakan ini juga susah. Untuk mematikan lampu setelah menggunakan itu harus diingatkan berulang kali. Nah, bisa ini aja sudah bagus. Menanam tanaman, nah, kalau punya lahan atau kita kan sebetulnya banyak bisa belajar dari pertanian kota itu ya. Merawat tanaman di rumah, tidak merusak tanaman umum, mengikuti kegiatan tanam bersama, membuat sudut hijau kecil di rumah. Lalu tentang mengolah sampah, misalnya memilah sampah, mengurangi sampah rumah tangga, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan selokan di sekitar rumah, membuat kompos sederhana dan sebagainya. Saya kira kalau sampah organik rumah tangga itu bisa
tidak sampai keluar, dikelola sendiri, itu akan sangat mengurangi banyak. Saya di Fragran ada kompos, sehingga sisa-sisa makanan organik dan juga daun-daun yang berjatuhan itu kita buat kompos kering dan kompos basah. Lalu taman itu ya kita pupuk dengan itu semua. Jadi itu sudah mengurangi sampah keluar. Karena persoalannya kadang-kala kita memilah sampah, kita masukkan ke bak sampah, kembali dicampur, dan akhirnya juga TPA-nya yang menerima di sana. Gerakan menjaga udara dan mengurangi emisi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, Purupamia, saya masih berdosa. Berjalan kaki bila memungkinkan, berbagi kendaraan, satu kendaraan diisi 5 orang atau 6 orang. Ini masalahnya tadi saya cari teman nggak ada. Tidak membakar sampah. Ini juga relatif sih, kalau misalnya membakar sampah daun itu bisa juga untuk pupuk, untuk menggemburkan tanah kalau kita punya tanah. Menghemat BBM dan energi. Nah, itu hal-hal yang konkret sederhana, mungkin di antara contoh-contoh ini nanti anak-anak juga bisa dibiasakan. Lalu kita evaluasi setiap harinya. Apa ya yang sudah saya lakukan selama hari ini, apa yang belum. Mungkin ambil 1 atau 2 saja, lalu itu dievaluasi harian. Lanjut. Nah, ini saya malu sekali. Saya ngetes konsumsi karbon saya, kontribusi emisi karbon saya. Saya 1 tahun itu berkontribusi 4.245 ton. Nah, ini yang di sini ranking 1 Sylvester itu setahun hanya menggunakan energi 0,3 ton. Sylvester itu siapa ya? Nggak tahu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngecek ini. Ngecek ini juga sebagai bahan evaluasi. Nah, wajar karena saya pakai mobil, kadang-kala motor itu bisa dihitung. Saya pakai mesin cuci, saya pakai setrika, saya makannya dagingnya ada macam-macam, ikan, semuanya ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba ini. Jadi penghitungan pengurangan emisi. Nanti ada pilihan yang sederhana dan yang detail. Yang detail itu apa-apa dihitung. Kamu di rumah menggunakan lampunya jenis apa, berapa watt dan sebagainya. Nah, ini bisa untuk evaluasi juga. Misalnya saya mengambil untuk mengurangi lampu DC, lalu nanti dicek dalam 1 bulan ada pengurangan atau enggak. Ini saya sudah turun karena di Jakarta saya nggak banyak menggunakan pesawat. Mau ke Bekasi nggak ada pesawat sebenarnya. Tangerang juga ada pesawat. Tapi dulu ketika saya masih sering terbang ke daerah lain maupun ke luar negeri, ngeri. Di sini tidak hanya 4 ini tapi sampai 10 ton. Nah, kalau nanti mudik ke Jawa itu juga besar sekali kalau pakai mobil. Tapi kalau pakai kereta kecil, ini contoh. Jadi kita bisa evaluasi diri kita sendiri dengan menghitung ini. Dan ini kan berarti saya sudah mencemari lingkungan banyak sekali. Nah, ini di sini ini footprint, carbon footprint, jadi jejak karbon. Maka kompensasinya kalau sekarang kan harusnya saya membayar sekian untuk pertobat
buatan saya. Kalau 4 ton, 1 ton harganya dihargai berapa itu saya harusnya sudah membayar banyak. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Markus, kecuali kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Markus. Terima kasih Suster, Bapak Ibu semuanya. Oke, Suster, Bapak Ibu, Bruder juga. Mungkin ada pertanyaan? 3 pertanyaan lebih dulu. Silakan.